Internet telah mengubah dunia kita, membawa kemudahan dan juga risiko. Serangan siber menjadi kekhawatiran yang meningkat, mengganggu bisnis dan mencuri data. Salah satu jenis serangan siber disebut serangan DDoS, singkatan dari Distributed Denial of Service. Bayangkan banjir besar yang menggenangi bendungan. Itulah yang dilakukan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan. Ini seperti kemacetan lalu lintas di jalan raya informasi, mencegah pengguna sah untuk melewatinya. Serangan ini menjadi lebih umum dan canggih. Memahami serangan DDoS sangat penting bagi individu maupun organisasi. Melindungi diri kita sendiri dan aset digital kita membutuhkan pengetahuan dan langkah-langkah proaktif. Bayangkan situs web Anda sebagai toko digital. Sekarang, bayangkan segerombolan robot virtual menyerbunya secara bersamaan. Mereka menyumbat pintu masuk, memblokir lorong, dan membanjiri server Anda. Dalam serangan DDoS, pelaku mempersenjatai botnet, jaringan luas komputer yang disusupi. Peretas mengendalikan botnet ini mengarahkan mereka untuk membanjiri target dengan lalu lintas yang sangat padat. Gelombang ini membebani server target, membuatnya tidak mampu merespons pengguna yang sah. Serangan DDoS adalah serangan dengan kekerasan yang bertujuan untuk mengganggu dan menolak layanan. Memahami mekanisme serangan DDoS adalah langkah pertama dalam mempelajari cara bertahan melawannya. Dengan memahami musuh, kita dapat mempersiapkan pertahanan kita dengan lebih baik. Untuk melancarkan serangan DDoS, peretas terlebih dahulu mengumpulkan pasukan bot mereka dengan menginfeksi perangkat yang rentan. Perangkat yang disusupi ini menjadi prajurit botnet yang tidak disadari. Selanjutnya, penyerang memilih target mereka, yang bisa berupa situs web, server, atau jaringan. Dengan target yang terlihat, penyerang mengeluarkan perintah untuk menyerang. Botnet menjadi hidup, membanjiri target dengan lalu lintas, yang dapat berupa berbagai bentuk. Volume lalu lintas yang sangat besar, membebani sumber daya target, menyebabkannya melambat atau macet. Memahami anatomi serangan DDoS ini membantu kita mengidentifikasi titik-titik kerentanan. Dengan memperkuat pertahanan kita pada setiap tahap, kita dapat membuat diri kita tidak mudah terkena serangan ini. Serangan DDoS bukan sekadar gangguan digital. Mereka memiliki konsekuensi dunia nyata. Bagi bisnis, serangan DDoS dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan kerusakan reputasi. Di luar dampak finansial langsung, serangan DDoS dapat mengikis kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan tidak dapat mengakses situs web atau layanan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada merek tersebut. Dampak serangan DDoS melampaui dunia bisnis. Lembaga pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan juga menjadi target potensial. Serangan yang berhasil terhadap infrastruktur penting ini dapat mengganggu layanan penting, membahayakan kehidupan. Melindungi diri kita sendiri dan aset digital kita bukan hanya tentang keamanan siber. Ini tentang melindungi cara hidup kita. Bagian 5. Kekacauan dunia nyata, serangan DDoS yang terkenal. Serangan DDoS adalah ancaman konstan dalam lanskap digital. Pada tahun 2007, Estonia dilanda serangan DDoS besar-besaran yang melumpuhkan infrastruktur internetnya. Pada tahun 2015, botnet Mirai melancarkan salah satu serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat, mengganggu akses ke situs web utama. Baru-baru ini, pada tahun 2022, Ukraina mengalami gelombang serangan DDoS menjelang invasi Rusia. Serangan ini menargetkan situs web pemerintah dan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menabur kekacauan dan mengganggu layanan penting. Contoh-contoh ini menyoroti dampak dunia nyata dari serangan DDoS. Mereka bukan hanya ancaman teoretis. Mereka adalah bahaya yang jelas dan nyata bagi individu, bisnis, dan bahkan seluruh negara. Bagian 6. Mengenali musuh, gejala serangan DDoS. Mengetahui tanda-tanda serangan DDoS sangat penting untuk mitigasi yang cepat. Salah satu tanda yang paling jelas adalah penurunan kinerja situs web yang tiba-tiba dan signifikan. Jika situs web Anda menjadi sangat lambat atau tidak responsif, itu mungkin diserang. Tanda bahaya lainnya adalah ketidakmampuan untuk mengakses situs web atau layanan online Anda. Perhatikan lonjakan lalu lintas jaringan yang tidak biasa. Jika Anda melihat lonjakan lalu lintas dari sumber atau alamat IP yang mencurigakan, itu bisa jadi merupakan tanda serangan botnet.
Mengenali gejala-gejala ini sejak dini dapat membantu Anda mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi dampak serangan DDoS. Bagian 7. Melindungi jaringan Anda. Langkah-langkah praktis untuk perlindungan DDoS. Melindungi jaringan Anda dari serangan DDoS memerlukan pendekatan berlapis-lapis. Salah satu garis pertahanan pertama adalah firewall yang kuat, yang bertindak seperti penjaga gerbang. Terapkan jaringan pengiriman konten (CDN) untuk menyerap lonjakan lalu lintas dan memastikan ketersediaan situs web. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan perlindungan DDoS untuk mendeteksi dan mengurangi serangan. Perkuat infrastruktur jaringan Anda dengan tambalan keamanan terbaru dan bandwidth yang memadai. Uji pertahanan Anda secara teratur dengan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko dan dampak serangan DDoS. Bagian 8. Kekuatan kolaborasi. Bekerja dengan ISP Anda. Dalam perang melawan serangan DDoS, penyedia layanan internet ISP, Anda adalah sekutu yang berharga. ISP memiliki alat dan keahlian untuk mendeteksi dan mengurangi serangan DDoS di tingkat jaringan. Jalin komunikasi terbuka dengan ISP Anda dan beritahu mereka tentang aktivitas yang mencurigakan. Bagikan pola lalu lintas jaringan Anda untuk membantu mereka mendeteksi lonjakan yang tidak biasa. Berkolaborasi dalam respons insiden untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. Pertimbangkan untuk berlangganan layanan perlindungan DDoS ISP Anda untuk lapisan perlindungan ekstra. Dengan bekerja sama dengan ISP Anda dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian mereka untuk memperkuat pertahanan Anda terhadap serangan DDoS. Bagian 9, selalu selangkah lebih maju, mitigasi DDoS berkelanjutan. Mitigasi DDoS bukanlah perbaikan satu kali, ini adalah proses yang berkelanjutan. Tinjau dan perbarui langkah-langkah keamanan Anda secara teratur. Pantau lalu lintas jaringan Anda untuk aktivitas yang mencurigakan menggunakan alat pemantauan jaringan. Edukasi pengguna Anda tentang serangan DDoS, dan latih karyawan tentang cara mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Tetap perbarui dengan tren DDoS terbaru dan teknik mitigasi. Hadiri konferensi industri, baca blog keamanan, dan ikuti pakar keamanan siber untuk tetap mendapat informasi. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif untuk mitigasi DDoS, Anda dapat beradaptasi dengan ancaman yang berkembang dan mempertahankan postur keamanan yang kuat. Bagian 10. Masa depan perang siber, taktik DDoS yang berkembang. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula metode serangan siber. Salah satu tren yang muncul adalah penggunaan perangkat Internet of Things (IoT) dalam botnet. Tren lainnya adalah semakin canggihnya serangan DDoS, seperti serangan multifaktor. Munculnya kecerdasan buatan, AI juga berperan dalam evolusi serangan DDoS. Peretas menggunakan AI untuk mengotomatiskan serangan, membuatnya lebih cepat dan lebih sulit dideteksi. Karena taktik DDoS berkembang, penting untuk tetap mendapat informasi tentang ancaman yang muncul dan menyesuaikan langkah-langkah keamanan. Masa depan perang siber kemungkinan akan melibatkan perlombaan senjata yang konstan antara penyerang dan pembela. Bagian 11, keamanan jaringan, tanggung jawab bersama. Keamanan jaringan bukan hanya tanggung jawab profesional TI. Ini adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang yang menggunakan internet memiliki peran untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Individu dapat melindungi diri mereka sendiri dengan mempraktikkan kebersihan keamanan siber yang baik. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, berhati-hati dalam mengklik tautan yang mencurigakan, dan memperbarui perangkat lunak. Bisnis dapat berkontribusi dengan berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat dan melatih karyawan tentang praktik terbaik keamanan siber. Pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan peraturan keamanan siber dan mempromosikan kerjasama internasional. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih tangguh dan aman bagi semua orang.